materi KPK dan FPB. Yuk siapkan semangatmu, kita belajar bersama. Sekarang kita akan belajar A tentang KPK. KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Untuk pengertian KPK bisa kalian baca di buku paket ya anak-anak. Sekarang Ustazah akan menyampaikan langsung kepada bagaimana sih mencari KPK. Mencari KPK ada dua cara. Sekarang Ustazah menjelaskan cara yang pertama, menggunakan pohon faktor. Anak-anak, untuk mengerjakan menggunakan pohon faktor ada dua hal yang harus kalian perhatikan, yaitu yang pertama, kalikan semua faktor prima. Kemudian yang kedua, bila ada faktor prima yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Oke, contohnya tentukan KPK dari 45 dan 60. Untuk menggunakan cara pohon faktor, langsung saja ya nak, kita mencari menggunakan pohon faktor. Kita gunakan garis bagi seperti ini. Masih ingat ya? 45 kita bagi menggunakan bilangan prima yang terkecil. Kita coba bagi angka 2, bisa atau tidak 45 dibagi 2? Tidak bisa. Kita gunakan satu tingkat lagi bilangan prima di atas angka 2, yaitu 3. Bisa atau tidak 45 dibagi 3? Ternyata bisa. Hasilnya 15. Oke, 15 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima yang kecil, mulai dari angka 2. Ternyata 15 dibagi 2 tidak bisa. Coba kita bagi angka 3, ternyata bisa. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Sudah selesai ya nak? Selesai di angka 5, karena angka 5 adalah bilangan prima yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Oke, kita lingkari ya faktor primanya. Sekarang kita cari pohon faktor yang kedua, yaitu 60. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, dibagi angka 2, ternyata bisa. Hasilnya 30. 30 kita bagi lagi dengan angka 2, ternyata bisa. Hasilnya 15. 15 kita bagi 2, coba bisa atau tidak? Tidak bisa ya nak. Kita naik lagi, kita bagi 3, ternyata bisa. Hasilnya 5. Oke, selesai di angka 5 ya. Karena 5 ini hanya bisa dibagi oleh angka 5 itu sendiri. Kita lingkari. Sekarang kita tuliskan faktorisasi primanya. 45. Ingat, di sini ada angka 3. 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Setelah itu ada angka 5, kita tuliskan 5. 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian 60, faktorisasi primanya. Lihat, angka 2 ada 2, berarti 2 pangkat 2. Kita kalikan 3. Dan terakhir kita kalikan 5. Baik nak, kita sudah ketemu faktorisasi primanya. Sekarang mudah sekali, tinggal kita mencari KPK. Ingat, kalian harus memperhatikan syarat KPK adalah kalikan semua faktor prima. Bila ada faktor prima yang sama, pilih pangkat yang terbesar. 3 pangkat 2 ada yang sama, ternyata ada nak 3 pangkat 2 dan 3. Kita pilih yang pangkatnya terbesar, yaitu 3 pangkat 2. Kemudian kita kalikan. Di sini 2 pangkat 2 di sini ada sendiri. Di sini tidak ada angka 2, tetap kita tulis. Dikalikan semua faktor prima. Kemudian angka 5 di sini kembar ya, sama-sama tidak ada pangkatnya ya, berarti kita pilih salah
1 dikalikan 5. Kita hitung 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9, 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4 dikalikan 5. Sudah, tinggal kita hitung 9 dikalikan 4, 36 dikalikan 5. Hasilnya 6 dikalikan 5, 30, nyimpen 3, 5 kali 3, 15, nyimpen 3, 15 ditambah 3, 18. Hasilnya 180. Sekarang kita mencari KPK menggunakan cara yang kedua, yaitu sengkedan. Perhatikan ya nak, ketika menggunakan cara yang kedua, sengkedan, kalian harus memperhatikan kalikan semua faktor prima yang ada. Langsung saja ke contoh ya. Tentukan KPK dari 45 dan 60. Kalian langsung membuat tabel seperti ini ya. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Kita coba dengan angka 2. 45 dibagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis dengan angka 45. 60 dibagi dengan angka 2, hasilnya 30. Kita gunakan lagi bilangan prima yang terkecil 2 ya nak. 45 kita bagi dengan angka 2, tidak bisa, kita tulis lagi 45. 30 dibagi 2 ternyata bisa, hasilnya 15, kita tulis di sini. Kita bagi lagi dengan angka 2, apakah bisa? Karena 45 dan 15 tidak bisa dibagi angka 2, kita naik ya. Coba kita bagi angka 3, ternyata bisa kan nak? 45 dibagi 3 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Angka 3 ini nak kita lingkari. Kenapa Us? Kok dilingkari? Ingat catatan dari Ustazah, lingkari bilangan prima yang membagi habis kedua bilangan. Angka 3 ini membagi habis angka 45, hasilnya 15. Angka 3 ini juga membagi habis angka 15, hasilnya 5. Maka dari itu angka 3 kita lingkari. Oke, kita lanjutkan ya. Coba kita bagi dengan angka 3. 15 dibagi 3, 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, tetap kita tulis angka 5. Sekarang kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Coba angka 2, tidak bisa ya nak. 5 dan 5 ini dibagi 2 tidak bisa. Kita coba angka 3 juga tidak bisa. Kita gunakan angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Selesailah cara sengkedan ketika hasil akhirnya sudah mencapai angka 1 dan 1. Angka 5 ini dilingkari ya nak. Kenapa? Karena angka 5 ini membagi habis angka 5 di sini dan membagi habis angka 5 di sini. Sekarang kita cari KPK-nya. Ingat, KPK adalah kalikan semua faktor prima yang ada. Faktor prima yang ada kalian lihat di sisi tabel yang sebelah sini. Di sisi sini ya nak, kalian perhatikan. Kita tulis 2, 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Dikalikan 3, 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Dikalikan ada angka 5, dikalikan 5, sudah dihitung. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Dikalikan 5, sudah dihitung. 9 kali 4, 36. Dikalikan 5, hasilnya 180. Mudah kan? Baik nak, sekarang kita belajar soal cerita untuk mencari KPK. Dalam soal cerita, ketika yang dicari KPK, kamu perlu memperhatikan 2 hal berikut ini, yaitu yang pertama,
ada kata dilakukan bersamaan. Kemudian yang kedua ada kata dilakukan berulang kali dalam soal cerita tersebut. Perhatikan contoh soal cerita dari Ustazah. Ayah membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali dan membeli pakan ikan setiap 60 hari sekali. Pada 1 Juni ayah membeli pakan secara bersamaan. Kapan ayah akan membeli secara bersamaan lagi? Perhatikan ada kata bersamaan, ada kata bersamaan. Berarti yang dicari adalah KPK. KPK yang dicari berasal dari bilangan 45 dan dari bilangan 60. Ingat, tadi kita sudah cari bersama-sama ya, menggunakan cara 1 dan cara 2, KPK dari 45 dan 60, yang mana hasilnya adalah 180. Jadi, nanti ayah akan membeli pakan ayam dan pakan ikan secara bersamaan dalam waktu 180 hari ke depan. 180 hari, kira-kira itu ada 6 bulan ya nak. Yuk kita hitung kapan lagi sih ayah akan membeli secara bersamaan. Kita hitung dari bulan Juni ya. Bulan Juni ada 30 hari, tetapi tanggal 1 sudah digunakan, berarti masih ada 29 hari. Juli ada 31 hari. Agustus ada 31 hari. September ada 30 hari. Oktober ada 31 hari. Dan November yang digunakan berapa hari lagi? Kita hitung dulu, 29 ditambah 31 ditambah 31 ditambah 30 ditambah 31, hasilnya kan 152 hari ya nak. Berarti masih sisa berapa hari menuju 180? Berarti masih kurang 28 hari lagi. Jadi ayah akan beli pakan bersamaan tanggal 28